Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari kitab ketiga dan maksudnya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampun atas segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penembusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Ester 5 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita baca secara
1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, kita sama-sama, jika hamba mendapat kasih dan dijawab baik pada permintaan raja, melakukan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula raja-raja dan Haman perjamuan yang akan mengadakan bagi raja dan Haman, maka besok akan melakukan permintaan raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
percaya kepada Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Firman
firman Tuhan yang menyapa umatnya di minggu Info Covid tertulis dalam Roma 10 ayat 16.